Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Nah, kali ini teman-teman, saya akan membahas dan sekaligus juga akan menjawab ada pertanyaan dari pasien saya. Nah, ini saya bawa ke sini ya, supaya teman-teman semuanya juga barangkali punya problem yang sama, biar eh, ikut menyimak ya. Oke teman-teman, sebelumnya ini adalah sarapan saya ya. Tadi pagi saya itu makan ini ceker. Kalau di sini ini ada 4 ceker, kemudian telur 2 yang dibumbu bawang merah, bawang putih, cabe, serai, jahe. Ya seperti semur lah ya, atau seperti Bali kalau di Surabaya ya. Cuman kalau di Surabaya, Bali itu nggak pakai serai ya. Terus tadi itu ada kecap sedikit supaya coklat aja ya, jangan banyak-banyak karena kecap itu manis dan untuk orang diabetes itu tidak aman ya teman-teman ya. Bawang merah, bawang putih gitu ya. Nah tadi itu saya sarapan ini, tapi saya nggak habis segini ini ya karena saya seorang perempuan. Tadi saya cukup makan telur 1, cekernya 2. Nanti sisanya buat nanti gitu. Tapi ini hanya contoh, saya penuhin lagi. Ini mungkin untuk bapak-bapak atau emas-emas yang aktivitasnya masih berat, masih padat. Ya mungkin segini cukup ya, atau kurang kenyang. Saya rasa nggak perlu kenyang-kenyang ya. Jadi kalian kalau masih lapar, kalian bisa bikin minuman. Minuman aja yang macam-macam. Ini saya singkirkan ya. Jadi saya bikin minuman tadi itu 3 macam. Banyak banget, iya. Minuman saya itu ada 3 tadi ya. Yang satu ini udah habis. Yang satu ini kopi. Boleh ya Bu minum kopi? Boleh ya. Kalau saya boleh karena saya nggak ada darah tinggi. Saya hanya ada sedikit tinggi kolesterol sama diabetes, tapi diabetes saya alhamdulillah sudah mendekati normal. Jadi pagi-pagi saya minum kopi tadi ya, sudah habis nih. Lalu saya sarapan ceker dan telur. Itu contoh ya teman-teman ya, contoh buat sarapan kalian yang mirip dengan saya tubuhnya. Jadi boleh kalian niru ya. Kemudian ini susu coklat. Dari apa? Dari coklat bubuk. Saya beli coklat tuh di online dan harganya itu murah teman-teman. Mereknya itu kalau nggak salah Terra Rosa ya. Oh bukan, itu bukan merek. Itu ininya variannya namanya Terra Rosa. Cuman mereknya nanti deh saya tulis di deskripsi saya ya. Kalian bisa juga kok nyari di Zuma Herbal, toko kami di Shopee ada. Kemudian coklat bubuk, kemudian dikasih itu apa? Susu atau untuk lebih aman lagi supaya gula darah nggak meroket, kasih aja fiber cream. Nah, supaya fiber cream itu kan hanya krim, bukan susu kan. Nah, dia itu rendah karbohidratnya. Tapi secara gizi itu masih kurang ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tambahin supaya kalian bisa mendapatkan gizi dan aman juga. Jadi pakai susu bubuk Denko 1 sendok teh, fiber creamnya 1 sendok teh. Jadi diseimbangkan. 1 sendok teh susu Denko itu lumayan, nggak terlalu tinggi. Karena per saji itu 14 gram. Per saji itu 3 sendok makan susu bubuk Denko atau apa aja lah ya mereknya, saya nggak ngendos ya teman-teman ya. Kebetulan yang saya punya itu memang susu Denko gitu ya. Kalau kalian punya merek yang lain ya silahkan. Lalu saya ambil 3 sendok kan, harusnya 3 sendok itu 14 gram. Di kemasannya itu tertulis per 3 sendok makan susu ini mengandung karbo 14 gram. Jadi supaya aman saya ngambil 1 sendok teh aja. 1 sendok teh berarti berapa tuh? 1/6 ya.
Berarti 14 itu dibagi 6, berarti 2 gram lebih ya. Jadi saya ngambil 1 sendok teh ini tadi, berarti 2,5 gram ya. Kemudian saya tambahin fiber cream itu 1 sendok teh. Itu sangat rendah ya, cuman saya lupa berapa. Nah, kemudian coklat bubuk juga rendah. Lalu saya kasih gula tetes stevia dan air panas. Udah deh, jadi enak banget. Coba ya kalian bikin. Supaya kalian tidak ngelirak-ngelirik makanan gitu loh. Jadi kalau sudah maem tadi itu protein hewani sudah puas tapi masih kurang kenyang, kita bikin minuman aja yang banyak. Seperti saya ini ya, kopi ya ini, tapi dengan catatan tubuh Anda itu sama dengan saya ya, tidak punya komplikasi penyakit yang lain. Misalnya darah tinggi atau jantung ya, itu beda lagi ya teman-teman ya penanganannya ya. Kemudian ini satunya, ini adalah teh biasa, teh tawar aja, nggak saya kasih gula karena ini sudah manis ya. Nah, teh ini biasanya saya masukin botol kecil, saya bawa kerja. Terus nanti kalau habis di sana saya tambahin air lagi gitu. Jadi seharian tuh saya jadi nggak lemes karena saya minum teh. Boleh kalian pakai teh hijau atau teh biasa juga boleh ya teman-teman ya. Oke, sudah. Sekarang saya mau ngeliat pertanyaan dari klien saya. Aku buka WhatsApp aja ya. Nah, beliau ini yang sakit sebenarnya suaminya, tapi yang ikut diet mentoring ini istrinya ya. Karena suaminya pasti biasanya kan gak sempet gitu kan. Nah, ini dia bertanya, Bu, maaf Bu, mau tanya kalau makan tahu ya, kalau makan tahu banyak bisa naikin gula darah enggak? Lalu saya jawab, tahu itu sangat rendah karbo Mbak. Tahu 200 gram atau 5 potong itu karbonya hanya 4. Lalu dia ngomong lagi nih dia chat lagi, tadi malam saya cek gula darahnya suami saya ya, maksudnya ya 283. Makan malamnya yaitu tahu, tapi nggak dijelaskan tahunya ini berapa on atau berapa kilo. Jangan tahunya 1 kilo ya. Jadi kalau bertanya ya teman-teman, tolong disebutkan berapa gram yang kalian konsumsi itu. Jadi saya bisa dengan pas gitu menjawabnya ya. Jadi ini karena pertanyaannya juga sangat singkat, ya udahlah saya anggap yang dimakan tahunya itu 2 on lah ya. 2 on itu setara dengan tahu 4 potong yang sedang agak gede gitu kan. Kemudian dia makan malamnya tahu, ikan pindang, sayur sawi putih sama telur. Telurnya berapa nggak dijelaskan karena telur yang banyak juga ada karbonya. Telur satu itu 0,5 gram. Tapi kalau telurnya 6 berarti 3 gram. Atau telurnya misalnya 4 berarti berapa itu ya. Jadi bisa kelewat gitu ya. Tapi tanpa suntik insulin. Nah ini bagusnya. Biasanya suami Mbak ini suntik insulin teman-teman ya. Biasanya berapa? Apakah itu tertinggi atau sudah turun? Saya tanya begitu. Kalau makanannya sih sudah benar itu Mbak. Coba kalau makannya seperti ini akhirnya saya kasih contoh. Ikan 200 gram, telur 1, tempe 1 strip ya, 1 iris lah. Sayuran hijau semangkok. Makan tahunya berapa biji kemarin? Kalau 10 biji ya 10 gram, sudah tinggi itu Mbak. Terus beliau jawab lagi, olahraga akhir-akhir ini enggak Bu. Makannya Bu emang belum bisa benar-benar Bu. Soalnya ada event terus kebanyakan di luar. Ya akhirnya saya harus bilang apa ya? Akhirnya aku jawab aja ya, sabar aja ya Mbak. Gitu. Kemudian dia bilang, biasa tertinggi segitu Bu, terakhir dicek di rumah sakit 283. Tadi malam dicek di rumah masih sama. Sebulan yang lalu ke dokter juga segitu.
Tapi itu dia dulu pakai suntik insulin dan obat-obatan. Sekarang sejak ikut diet mentoring di Zuma Herbal, dia nggak pakai suntik insulin lagi, sudah lepas. Tapi gulanya tetap segitu. Nah, dari sini aja kita sudah tahu bahwa tanpa suntik insulin, kalau kita itu bisa mengatur pola makan, itu bisa turun gitu loh. Jadi kita nggak harus tergantung suntik insulin terus ya teman-teman ya. Yang penting kita bisa mengatur pola makan gitu ya. Kemudian saya jawab, sekarang kan nggak suntik insulin, jadi harusnya 300 atau 400, tapi bisa 280 tanpa suntik. Itu memang masih tinggi ya teman-teman ya, tapi dia memang baru masuk ya, belum 1 bulan ya. Ya ini 1 bulan deh, kemarin masuk sekitar tanggal 5-an ya belum. Tapi dia sudah bisa melepaskan suntik insulin, itu yang penting kan. Berarti tanpa suntik, yang penting makan dijaga itu bisa. Dan saya anjurkan dia olahraga jalan kaki 30 menit ya, min paling sedikit itu ya 30 menit. Jalan kaki kemana ya, kemana aja lah. Jalan balik lagi itu juga boleh di dalam rumah. Yang penting 1 jam 30 menit atau 45 menit gitu. Oke, jawaban sudah saya kasihkan ya Mbak ya. Contoh menu sudah, tinggal diatur-atur aja, sore apa, pagi apa, yang mirip-mirip itu gitu ya. Karena Mbak ini suaminya nggak ada komplikasi yang lain, jadi gampang banget mengelola menu makannya itu dari jarak jauh. Tapi kalau kalian ada komplikasi, itu harus konsultasi khusus ya. Saya nggak berani juga ngasih langsung menu makan di sini karena saya harus lihat kondisinya gitu. Oke teman-teman, sekarang kita mau bahas tahu ya. Jadi tahu itu ternyata ampuh bisa mengontrol gula darah loh ya. Jadi tahu itu khasiatnya sangat ampuh. Selain dia untuk lauk mengandung protein yang lumayan tinggi, tahu itu juga mengandung isoflavon yang bisa memperbaiki kerusakan di pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu lebih lentur. Akhirnya bisa mengurangi sakit jantung, resiko sakit jantung sampai 10%. Nah itu berarti orang sakit jantung boleh ya makan tahu? Ya boleh banget. Kemudian tahu juga merupakan makanan yang untuk bisa menguatkan tulang. Dan tahu juga bisa mengurangi radang atau kerusakan pembuluh darah, meningkatkan kelenturannya sehingga bisa memperbaiki kadar lemak, trigliserida tinggi, kolesterol tinggi. Itu dia bisa membantu memperbaiki kelebihan lemak seperti itu. Dan dia juga bisa memperbaiki kerusakan pembuluh darah sehingga mengurangi resiko sakit jantung sampai 10%. Nah, nggak nyangka ya, ternyata tahu seperti itu loh. Kemudian tahu juga bisa menguatkan tulang, memperbaiki saraf ke otak. Kemudian dia juga bisa menurunkan kolesterol tinggi. Kemudian dia juga bisa menghambat sel-sel kanker. Kemudian kandungan vitamin E dan isoflavonnya itu bisa melembabkan kulit, jadi bisa untuk anti aging ya teman-teman ya. Bagi kalian yang kulitnya kering, bersisik, nah itu banyak-banyakin aja ya makan tahu. Tapi bagi orang diabetes tetap aja harus terkontrol. Kemudian kandungan vitamin E-nya yang lumayan cukup tinggi
tahu itu bisa mencegah rambut rontok dengan kandungan keratin dan protein, juga sangat berguna untuk pertumbuhan rambut rontok teman-teman ya. Dan kolagen juga ada di tahu. Kolagennya yang cukup tinggi bisa memperbaiki kulit yang rusak. Misalnya kalian punya jerawat, kemudian kulitnya itu bekas-bekas jerawat itu bopeng, nah itu bisa makan tahu karena dia mengandung kolagen yang bisa meregenerasi pertumbuhan kulit gitu ya. Nah baiklah, sekarang kita bahas gizi tahu itu apa aja ya sebenarnya, kok bisanya seperti itu. Oh tadi bisa udah ini belum ya, untuk memperkuat tulang ya. Tahu juga bagus untuk memperkuat tulang. Tahu juga bisa mencegah anemia ya, kekurangan zat besi, karena di tahu ada kandungan zat besi. Oke, gizi tahu per 100 gram itu sebenarnya apa saja gitu. Jadi tahu mengandung kalori 80 per 100 gramnya ya, rendah. Protein 10,5, lemak 4,7, karbohidrat 0,8 per 100 gramnya, serat 0,1. Memang sih dia seratnya rendah, tapi zat-zat yang lain itu, mineral-mineralnya itu bagus gitu loh. Tuh dia juga mengandung kalsium yang tinggi ya, 223, makanya dia bisa memperbaiki kerusakan tulang atau mencegah osteoporosis. Natrium, fosfor, nah sangat lengkap ya, asam amino lengkap banget. Jadi kita tidak salah banget kalau sarapan tahu itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa tahu itu dengan harga yang murah bikin otak bebal. Biasa gitu ya, mitos tuh orang Indonesia, katanya orang Indonesia itu anak-anak kita yang nilainya jelek di sekolah itu kebanyakan makan tempe, katanya otak tempe. Jangan ngomong begitu ya. Tempe, tahu itu sebenarnya bagus, gizinya lengkap, tidak kalah dengan daging merah loh ya, tidak kalah teman-teman ya. Oke, kayaknya udah cukup panjang dan lebar ya. Jadi kalian kalau mau bertanya apa aja yang makanan-makanan apa yang kalian suka dan kalian ragu-ragu untuk mengkonsumsinya sebagai orang diabetes, boleh komen di bawah ya teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan perkenalkan, channel saya ini adalah channel edukasi makanan-makanan yang aman untuk orang diabetes, terutama juga komplikasinya, misalnya sakit jantung, sakit ginjal, kanker. Kita banyak membahas nutrisi-nutrisi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit ya teman-teman ya, sehingga kita tidak perlu memakai obat-obatan kimia lagi kalau bisa. Itu ya diusahakan kalau bisa. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.